Bingung untuk membedakan kerten dan koma hair? Apakah sebagian kalian masih menganggap bahwa keduanya ini sama, yaitu sama-sama styling belah tengah? Dan apakah semua jenis rambut cocok dengan model ini? Balik lagi dengan saya Lukman di channel Bial Barber School. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara koma hair dan kerten. Untuk itu, sebelum kalian melanjutkan nonton videonya, alangkah baiknya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, teman-teman sekalian, bahwasanya di era yang sekarang ini banyak sekali model-model rambut yang asalnya itu dari Korea masuk ke negara kita, khususnya di Indonesia. Contoh saja yaitu koma hair dan kerten. Dan banyak sekali dari kalangan kita, dari teman-teman kita yang masih bingung antara koma hair dan kerten itu seperti apa. Memang sekilas potongan rambut ini itu sama, yaitu belah tengah. Akan tetapi antara keduanya ini mempunyai ciri khas yang tersendiri di bagian stylingnya. Jadi setelah saya pelajari tentang kedua styling rambut ini, ternyata antara keduanya itu memang ada bedanya. Yaitu kalau kerten itu keluar, sedangkan koma hair itu ke dalam. Selesai. Simpel kan? Nah, meskipun simpel, memang itu adalah kenyataannya. Jadi kalau koma hair itu lengkungannya ke dalam dan kerten itu lengkungannya keluar. Oke, kita bahas koma hair terlebih dahulu. Styling koma hair yang bentuk lengkungannya ke dalam itu ternyata diambil dari tanda baca koma, ya. Jadi kan tanda baca ada banyak tuh, ada titik, ada garis miring, ada yang lain-lain. Nah, ini diambil dari tanda baca koma. Sedangkan koma sendiri dia lengkungannya ke dalam, mirip dengan yang namanya koma hair tersebut. Sedangkan kerten itu kalau kita terjemahkan itu ternyata artinya adalah tirai, ya. Nah, kalau kalian tahu tirai itu ketika dia dibuka kemudian ditali, dia akan lengkungannya itu akan keluar seperti ini. Dia akan membuka tirainya, ya. Kalau koma dia akan melengkung ke dalam ke sini, ya kan? Sedangkan kalau tirai atau kerten itu lengkungannya keluar seperti ini. Jadi kenapa dinamakan kerten? Karena lengkungannya seperti tirai yang terbuka. Kemudian timbul pertanyaan, seberapa panjang sih harusnya kalau kita itu bisa memakai styling kerten atau koma hair? Paling tidak kalian itu harus memanjangkan rambut kalian sekitar 4-6 bulan sampai benar-benar panjang di bagian sisi belakang dan juga sisi sampingnya, ya. Kadang memang ada yang panjang di bagian depannya itu sampai ke hidung, akan tetapi di bagian pinggirnya dia itu tetap pendek. Berarti dia tidak panjang keseluruhan, tapi hanya panjang di bagian poni. Nah, ini kalau dijadikan kerten, dijadikan styling kerten ataupun koma hair, nah itu kurang cocok karena di bagian sampingnya masih pendek. Nah, jika kalian mau styling ini, kalian harus memanjangkan ke semua sisinya, baru kalian akan bisa memakai styling ini. Kemudian jenis rambut apa sih yang cocok dengan kedua styling ini? Kalau menurut saya sih yang lebih bergelombang, ya. Jadi tipe rambut yang bergelombang itu akan lebih cocok dengan styling ini karena mereka sudah mempunyai lekuan-lekuan yang alami di tipe rambutnya tersebut. Untuk perbedaan cara pemotongannya sendiri, untuk kerten dia di bagian tengahnya sini, bagian depan tengah, dia akan dipotong rata, ya. Dia akan dipotong rata. Kenapa? Karena ketika nanti kita styling keluar, ya, membuka keluar, ini akan dari panjang terus ke pendek, ya kan? Nah, sedangkan koma hair itu lebih panjang di bagian depan daripada yang samping. Kenapa? Karena dia akan dari pendek ke panjang, ya. Jadi pendek ke panjang. Jadi kalau koma hair itu dari pendek ke panjang, sedangkan kerten itu dari panjang ke pendek. Nah, sehingga dia nantinya akan graduasinya itu akan bagus. Saran saya ketika kalian ingin mencoba styling ini, kalian pilihlah barber yang memang benar-benar
profesional. Karena di styling ini, di bagian sampingnya itu harus agak panjang, jangan terlalu tipis. Ya minimal bisa yang namanya long trim di bagian samping. Nah biasanya yang bisa teknik long trim itu hanya beberapa saja. Jadi ini adalah teknik klasik yang hanya menggunakan gunting dan sisir. Oleh karena itu kalian jangan sembarang pilih barber. Bisa-bisa rambut kalian tidak akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, kesimpulan dari video ini adalah jika kalian ingin potong rambut styling curtain ataupun comb hair, kalian harus memanjangin rambut kalian sekitar 4-6 bulan terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal dan lebih bagus. Yang kedua, kalian harus memilih barbershop yang benar-benar menguasai teknik basic potong rambut atau teknik long trim atau teknik klasik. Nah ini karena untuk bagian samping biasanya untuk curtain dan comb hair itu jarang sekali pakai mesin. Kalaupun pakai mesin hasilnya akan kurang maksimal seperti kalau kita menggunakan teknik basic. Oke, pada kesempatan kali ini saya rasa cukup penjelasan tentang comb hair dan curtain. Dan apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk like, kemudian share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jika kalian kurang jelas dengan penjelasan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Saya Lukman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.